Dikatakan oleh Syekh Taha bin Abdul Wahid hafizahullah ta'ala, apa hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari banyaknya kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Beliau di sini akan menyebutkan tidak kurang dari 5 hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu anna al-kufran ni'am wal ma'asi sababun li zawalin ni'ami. Pelajaran pertamanya bahwasannya kufur dan ingkar terhadap nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah dengan bermaksiat kepada Allah, itu sebab utama nikmat itu dicabut oleh Allah. Yang kedua itu ayatnya tidak terhitung jumlahnya. Setiap kali kita baca penghancuran terhadap umat Nabi Nuh, itu adalah masuk kepada kata yang tadi. Kita berbicara tentang ayat yang berbicara tentang penghancuran umat Nabi Lut, masuk umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, orang-orang Ad dan seterusnya, itu masuk ke dalam bagian yang kedua tadi. Bahwasanya kan semua azab, semua bala, semua siksa itu datang karena dosa yang mereka lakukan. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari kisah-kisah dalam Al-Quran adalah al-hasadu maradun khatirun jiddan qad yadfa'u sahibahu ila kulli syarrin wa yadfa'u sahibahu ila an yaktula akhahu. Sesungguhnya penyakit hasad atau dengki ini adalah penyakit yang sangat mengerikan, yang bisa membawa seseorang kepada perbuatan jahat untuk orang lain, bahkan sampai taraf dia membawa dia untuk membunuh saudaranya. Ya Rabb, tidak ada satu pembunuhan di dunia ini kecuali penyebab utamanya adalah al-hasad, kedengkian. Kebencian kita kepada seseorang muncul umumnya karena sebuah kedengkian, sikap iri dan dengki yang ada pada diri kita. Pelajaran keempat dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan jalan keluar dari semua permasalahan dan kesulitan yang dia alami. Ini yang perlu kita catat. Para nabi, para rasul, orang-orang saleh sebelum kita, mereka mendapatkan jalan keluar dari Allah karena ketakwaan mereka. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan serangan pasukan Ahzab, beliau tidak mampu melawannya. Beliau hanya membuat parit. Beliau bermunajat dan memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan bantuan, Allah buat cerai-berai pasukan Ahzab dengan dikirimkannya angin yang begitu kencang yang menerbangkan kemah-kemah mereka, membalikkan tungku-tungku tempat masak mereka, yang membuat kerikil-kerikil berterbangan, yang membuat mereka bercerai-berai. Nabi tidak sempat memerangi mereka, tapi Allah membantu Nabi karena ketakwaannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima yang disebutkan oleh beliau, yang kelima adalah al-afu indal maqdirah. Pelajaran kelima yang kita ambil dari kisah-kisah Al-Quran ini diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mengajarkan kepada kita, dan ini kemudian dicontoh oleh Nabi SAW dalam kehidupan beliau, yaitu agar kita mudah memaafkan manusia di saat kita mampu untuk membalas kesalahannya, membalas perbuatan buruk yang dia lakukan kepada kita. Justru kita memaafkan, ini adalah ajaran Al-Quran yang dengannya Allah ceritakan kisah Nabi Yusuf. Nah ini insya Allah pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Taha bin Abdul Wahid dalam kitabnya Al-Furqan min Qasasul Quran. Jadi dari banyak kisah dalam Al-Quran, beliau menyebutkan kepada kita, menyimpulkan ada 5 pelajaran. Mungkin itu sedikit, bahkan para ulama menyebut puluhan pelajaran, tapi paling tidak 5 ini sudah cukup menggugah kita untuk bisa mengambil beberapa kesimpulan dari kisah-kisah Al-Quran.